Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur wa wa'ada liman shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Karena itu hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat kembali, sekalipun puasa sudah lebih banyak yang meninggalkan kita, maka pada kesempatan siang hari ini akan saya kemukakan beberapa hadis. Di dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa luhufi famis shaimi atyabu indallah min rihil misik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia, yudha'aful hasanat, amal yang baik tersebut pahalanya dilipat gandakan. Bi asri amsalihah, sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'fin, bahkan sampai 700. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa tersebut, fa innahu li, puasa tersebut adalah untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang memberikan pahala. Ini menandakan bahwasanya kita saja yang melaksanakan puasa, bagaimanakah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita belum mengetahui persis. Di sini menandakan pula agar supaya kita berhati-hati dalam melaksanakan puasa. Kenapa dikatakan bahwasanya puasa tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan bahwasanya yad'u sahwatahu, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya. Hubungan suami istri yang hukumnya mubah halal menjadi haram di siang hari, maka ditinggalkan syahwatnya tersebut. Wa ta'amahu, makan minumnya pun ditinggalkan. Tidak lain min ajli, karena untukku. Dalam keadaan bagaimanapun, orang yang kuat imannya, ketika ia melaksanakan puasa, maka ini semuanya ditinggalkan, sekalipun hukumnya yaitu mubah atau halal pada waktu selain di bulan suci Ramadan. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Farhatun inda liqa'i, farhatun inda fitrih, kegembiraan ketika akan berbuka. Ini semuanya merasakan bagaimanakah kegembiraan kita ketika akan kita yaitu berbuka. Ini kita merasakan bersama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang dikatakan bahwasanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya,
Dan disitulah kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Bahkan kita sering berdoa, Allahumma rzuqna lazzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah kepada kami lazzatan nazar, enak memandang, ila wajhikal karim, kepada wajah Engkau yang mulia. Di sini di dunia kita tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nanti pada waktu berada di surga kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Ini pada waktu orang berada di surga akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waluhubu pamis saim, aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih baik, indallah, di sisi Allah, min rihil misik, dari minyak misik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwasanya sampai udara yang keluar dari mulutnya saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kegembiraan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa fi riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 di'fin was-saumu li wa ana ajzi bihi was-saumu junnatun minan nar wa luhufi famisaimi atyabu indallah min rihil misik. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Rabb engkau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asri amsalha, diberikan pahala sampai 10 kali lipat, ila 700 di'fin, sampai 700 kali, wasaumuli, puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberi pahalanya, wasaumu junnatun. Ini perbedaannya dalam hadis yang beda di atas. Wasaumu junnatun, puasa itu junnah minan nar, dari api neraka. Apa itu junnah? Kok puasa dikatakan junnah dari api neraka? Maka di dalam kitab ini dikatakan ma yasturu wa yaqima mimma yakhafu minhu, apa-apa yang menghalangi, yang membentengi, yang menutup ma yakhafu minhu, dari apa yang ia takut daripadanya. Ini secara, yaitu etimologi, secara bahasa. Tapi ketika berbicara ini di dalam hadis dikatakan inna saum yastatiru sahibahu wa yahfazuhu minal wuqu'i bil ma'asi. Yang dimaksud dengan yaitu junnah di sini dalam hadis ini, bahwasanya inna saum, sesungguhnya puasa, yastatiru sahibahu, menghalangi, menutupi, sahibahu, orang yang melaksanakan puasa.
wa yahfazuhu, dan menjaganya. Ini puasa menjaga kita ini. Minal wuqu'i fil ma'asi, dari kita melakukan perbuatan maksiat. Subhanallah. Salah satu daripada manfaat orang yang melaksanakan puasa, bahwasanya puasa tersebut bisa melindungi dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Dan bahkan di sini maka dikatakan minanar, karena ketika orang terjerumus ke dalam maksiat, maka otomatis dia akan terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini hampir sama juga. Waluhu pupamis saimi atyabu indallah min rihil misik. Nah, ini sama ini, yaitu aroma mulut dari orang yang berpuasa lebih bagus di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah, yaitu daripada minyak misik. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, mudah-mudahan renungan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ai man ahya layalihi bi sholatit tarawih au ghairiha bizikri wal istighfari wa tilawatil Qur'an tasdiqan mimma wa'adahullahu ala zalika min ajrin muhtasiban wa muddahiran ajrahu indallahi ta'ala la ghair bi khulusi amalihi lillah walam yusrik bihi ghairuh ghufirat lahu dzunubahu ghaira huquqil ibad. Dikatakan man qoma Ramadan, siapa yang beribadah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, wahtisaban. Apa itu ihtisaban? Nanti diterangkan. Ini dasarnya. Siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan disadasari karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang sudah lalu. Nah ini dia diterangkan. Man ahya layalihi, orang yang menghidupkan malam Ramadan bi sholatit tarawih, dengan sholat tarawih. Renungan untuk kita. Kita paham semuanya bahwasanya puasa diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya adanya di bulan suci Ramadan. Tidak ada diberikan selain di bulan suci Ramadan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hidupkan malam Ramadan, di antaranya dengan yaitu puas dengan salat tarawih. Maka kita prihatin, bagaimana kalau saudara kita ada yang masih saja yaitu ketika awal Ramadan giatnya sungguh-sungguhnya luar biasa, namun ketika Ramadan berlalu tapi ia tambah bukan lagi semangat, malah tambah kendor, bahkan rela untuk meninggalkan sholat tarawih. Padahal di sini subhanallah diperintahkan kita untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Atau yang lainnya, bizikri, dengan zikir.
Wa tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran dari diri kita, apalagi ketika di bulan suci Ramadan. Dan pertahankan ini seterusnya. Ramadan ini hanya sifatnya madrasah, pendidikan, dibina kita. Selesai Ramadan, kita harus bawa kebiasaan kita ini. Jangan sampai kita lepaskan itu tilawatil Quran. Di samping itu, kenapa kita begini? Ini yang berdasarkan iman kita. Apa? Tasdiqan mimma wa'adahullahu ala zalika min ajrih. Membenarkan mimma wa'adahullahu ala zalika, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari amal kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Harus kita benarkan, harus kita yakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Maka ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan sampai 700 kali, kita harus yakinin. Ini yang memberikan motivasi kita. Lam yusrik bihi ghairuh, dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nih ya, orang yang berpuasa harus mempunyai yaitu akidah yang sedemikian rupa. Dari ini semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ghufirat lahu zunubuhu, Allah ampunin semua dosa-dosanya. Ghaira hukukil ibad, selain yaitu hak antara manusia dengan manusia. Nih, kalau kita dengan manusia minta maaf. Makanya jangan ketika kita melaksanakan puasa masih saja kita memutuskan silaturahim. Ini kalau kita melihat seperti ini kita khawatir, bagaimanakah puasa kita. Maka jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, karena ketika antara manusia dengan manusia itulah hak antara mereka. Faywaqifu ala ibra'il zammi au musamahah, maka dikatakan selain dosa-dosa yang berkait dengan hak-hak manusia, dosa yang terkait dengan manusia ini tergantung pada dinyatakannya bebas dari tanggungan atau saling memaafkan. Ini kita ikhtiar kepada manusia, agar supaya manusia, kalau kita mempunyai salah, manusia memaafkan atau kita saling memaafkan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran untuk kita ibroh. Puasa sudah meninggalkan kita 17 hari. Apakah kita termasuk di dalam yang dikatakan man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Ini keterangan yang begitu mendalam. Maka tentu kita tadi saya katakan bahwasanya setiap ibadah kita harapkan ibadah kita diterima. Tapi kita pula rasa khawatir atas ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tinggal setahap lagi, yaitu kita memasuki 10 yang terakhir. Yang tentunya di dalam 10 yang terakhir ini kita mengharapkan lebih baik lagi di 10 yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Maka pada kesempatan hari ini pun saya jelaskan, yaitu tentang yang berkaitan dengan masalah yaitu
Lailatul Qadar. Yustahabbu talabul Lailatul Qadar li'annaha lailatun syarifatun mubarakatun mu'azzamatun mufaddalatun turja ijabatud du'a fiha wa ya abdalul layali hatta lailatul jumu'ah. Sekarang berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Yustahabbu talabu Lailatul Qadar. Disenangin kita mencari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Li'annaha lailatun syarifatun mubarakatun mu'azzamatun mufaddalatun. Karena karena Lailatul Qadar tersebut yaitu Lailatul Syarifah, bulan yang mulia, malam yang mulia, mubarakatun, penuh dengan keberkahan, mu'azzamatun, agung, mufaddalatun, istimewa. Ini Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan begitu? Diterangkan turja ijabatud du'a fiha, mengharapkan doa diijabah pada malam itu. Wahia, malam tersebut afdalu, lebih baik, al-layal, malam yang lebih baik, hatta lailata Jumu'ah, sampai termasuk Lailatul Jum'ah. Artinya kita bukan membandingkan. Malam Jumat saja masih, kalau kita bicara bukan bahu dengan bahasa kita untuk mempermudah, yaitu malam Jumat saja masih kalah dengan Lailatul Qadar. Bayangkan. Padahal kita tahu bahwasanya Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, pemimpin hari adalah hari Jumat. Tapi ketika orang berada di malam yaitu Lailatul Qadar, itu lebih baik. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu qiyamuha wal amal fiha khairun min al amal fi alfi syahrin. Qiyamuha yaitu ibadah di dalamnya, wal amal fiha dan beramal di dalamnya, khairun, lebih baik, minal amal fi alfi syahr, dari amalan 1000 bulan. Ini keistimewaan daripada bulan yaitu Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, imanan didasari karena iman, wahtisaban karena ihtisaban yang tadi yang sudah diterangkan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang sudah lalu. Ini keistimewaan daripada bulan suci, daripada itu keistimewaan Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa min, dalam hadis yang lain, wa an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir ahyal laili wa aiqadha ahlahu wa saddal ma'jurah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk asrul awakhir, malam yang ke-10 yang terakhir, ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Nih, ya, ini Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, pintu surga ada di tangannya, masih menghidupkan, yaitu malam 10 yang terakhir. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wasaddal ma'zirah, dan mengencangkan yaitu sarungnya, artinya menjauhkan hubungan suami istri. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka dari itu yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat pula kita, maka di dalam kitab ini dikatakan wahiyya muhtassatun bil asril awakhir bi layalil witri min Ramadan, bahwasanya Lailatul Qadar tersebut berada di khususnya bil asril awakhir, pada malam yang 10 yang terakhir, bi layalil witri min Ramadan, pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghidupkan malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya kalau kita ingin mendapatkan bulan Lailatul Qadar tersebut, maka dikatakan di sini adalah fi kulli witrin, yaitu setiap malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka harapan kita, mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pula sebagai kuat dari apa yang saya kemukakan, maka dikatakan wa arjaul aqwal indal ulama annaha fil lailatis sabi wal isrin min Ramadan, dan dikuatkan oleh pendapat para ulama, sebagian ulama, annaha fil lailatis sabi, Ramadan tersebut terjadi bi lailatis sabi wal isrin min Ramadan, yaitu pada malam ke-27 di bulan suci Ramadan. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, wallah laqad alima Ibnu Mas'ud annaha fi Ramadan wa annaha fi lailatis sab'in wa isrin, lakin karaha ayyukhbirakum fatakallamu. Dikatakan bahwasanya dari Ubay bin Ka'ab, demi Allah bahwasanya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar tersebut di bulan suci Ramadan, dan Ibnu Mas'ud berjumpa di Lailatul Qadar tersebut pada malam yang ke-27. Ini Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakan untukku Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ini Ibnu Mas'ud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendengarkan, yaitu bacaan Ibnu Mas'ud pada saat itu. Seorang sahabat paham dan tidak langsung meramber apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada engkau
dan untuk engkau. Artinya engkau sangat paham ya Rasulullah akan Al-Quran. Kalau kita bilang, kenapa engkau suruh saya ya Rasulullah? Tuh. Sampai sedemikian rupa Ibnu Mas'ud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Ibnu Mas'ud di sini mendapatkan Lailatul Qadar pada malam yang ke-27, walakin karaha ayyukhbirakum fatakallamu. Tapi Ibnu Mas'ud nggak kasih tahu bahwasanya ia mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ke-27. Kenapa? Fatakallamu, dikhawatirkan kamu memberitahu kepada yang lainnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ke-27, tapi tidak menyampaikan kepada yang lainnya, dikhawatirkan yaitu berbicara nanti disampaikan kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pamungkasnya, kok kenapa Lailatul Qadar yang semua kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan mendapatkannya dan pengen kita mendapatkan berada di Lailatul Qadar tersebut, kenapa kok disembunyikan? Maka di dalam kitab ini dikatakan, wal hikmatu fi ihfaiha ayyajhajan nasu fi talabiha wa yajiddu fil ibadati tama'an fi idrakiha kama ahfa sa'atal ijabati yaumal jumu'ah wa isbahul a'zam fi asma'iha. Hikmah dari disembunyikannya Lailatul Qadar tersebut waktunya, ayyajtahidan nas fi talabihi, agar supaya manusia bersungguh-sungguh mendapatkannya, mencarinya. Nih, kita disuruh bersungguh-sungguh mencarinya, maka disembunyikan. Kalau dikasih tahu, oh itu terjadi malam ini, oh kita akan ujuk-ujuk tanggal tersebut. Tapi ketika ini disembunyikan, kita semangat untuk mencarinya. Wa yajidu fil ibadati tama'an fi idrakiha, dan dia semangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah untuk mendapatkannya. Tuh, ya. Jadi ketika masuk awasul awakhir, kita lebih semangat lagi. Tidak kita membatasi hanya pada pertengahan arti pada waktu-waktu yang ganjil, tapi kita awali kalau bisa bahkan yaitu dari awal bulan suci Ramadan, supaya kita semangat. Ini tujuannya. Kama apa saatul ijabah yaumul jumu'ah, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mensembunyikan saatul ijabah, yaitu waktu saat yang mustajab, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari Jumat apabila kita berdoa, maka doa kita diijabah. Tapi kita nggak tahu kapan waktu mustajab pada hari Jumat. Sehingga nanti kalau kita baca, ada yang mengatakan bahwasanya di pagi hari, ketika matahari terbit, ketika fajar. Ada yang mengatakan ketika imam menaik mimbar. Ada yang mengatakan antara dua khutbah. Ada yang mengatakan selesai sholat Jumat, dan bahkan ada yang mengatakan ketika selesai yaitu sholat asar. Disembunyikan. Tapi kita yakin, karena tadi udah dikatakan, kita membenarkan apa yang dijanjikan Allah. Ini disembunyikan. Bahkan dikatakan apa lagi? Wa ismuhul azam fil asma', dan nama-nama yang mulia. Tengok ke atas. Ingat ini tuh. Ini semuanya Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Tapi dari nama yang mulia ini
Allah Subhanahu wa taala ada satu nama yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang tahu nama yang manakah yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ini semuanya kita ketahui dan kita mendengar, maka besok ketika masuk 10 yang terakhir, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mengisi bulan suci Ramadan tersebut dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dari doa-doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.